Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Despitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Baiklah, yang pertama pola hunian. Pola hunian manusia pada zaman praaksara adalah nomaden, semi-nomaden, dan menetap. Pola kehidupan manusia purba memiliki dua karakter khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Berdasarkan data arkeologi, api kira-kira ditemukan pada 400 tahun yang lalu pada periode manusia Homo erectus. Kedatangan rumpun Australia dari Yunan ke Indonesia mengenalkan pada rakyat Indonesia cara berlayar, bertani, berdagang dengan cara barter. Fungsi gua hunian pada masa praaksara berdasarkan tempat tinggal, kuburan, dan tempat produksi alat batu. Yang kedua yaitu masa berburu meramu. Manusia zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa pot gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Tempat-tempat yang dituju umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya termasuk di daerah pantai. Yang ketiga yaitu masa bercocok tanam. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Pada zaman ini, kehidupan manusia praaksara sudah beralih kebudayaan menjadi produksi, yaitu kemampuan menghasilkan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Pada masa bercocok tanam, masyarakat purba juga sudah pandai membuat perahu sederhana yang digunakan untuk menangkap ikan. Yang keempat yaitu sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praaksara sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Kegiatan ritual yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Selain upacara penguburan, juga ada upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti atau sarkofagagus. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme, muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Yang kelima yaitu zaman batu tua. Zaman batu tua adalah zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Pada zaman ini, manusia secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kumpulan kecil untuk mencari makan. Pekerjaan kaum perempuan adalah mengumpulkan dedaunan, ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tugas kaum laki-laki adalah memburu binatang. Peninggalan yang ditemukan yaitu berupa peralatan batu seperti flokas, alat penyerpi berfungsi misalnya untuk mengepas dan menguliti. Yang keenam yaitu zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Yang ketujuh yaitu zaman batu muda. Zaman ini merupakan revolusi pada masa prasejarah. Telah terjadi perubahan yang mendasar pada corak kehidupan dan cara bertempat tinggal maupun peralatan hidupnya.
Zaman ini telah mengenal hasil-hasil kebudayaan, yaitu sebagai berikut. 1. Peralatan sudah dihaluskan bahkan diberi tangkai. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan lonjong. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu. Perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. Telah bertempat tinggal menetap. Telah memiliki kemampuan bercocok tanam. Telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.